Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Tersembunyi di balik kaki Gunung Arjuna, sebuah desa kecil bernama Ciberem menyimpan keindahan alam yang tak ternilai. Desa ini, jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi hutan lebat yang melindungi setiap sudutnya, menyuguhkan pemandangan hijau yang menenangkan mata. Jalan setapak yang terbuat dari batu-batu alam mengarah ke rumah-rumah sederhana yang berbaur harmonis dengan alam, seolah tak ingin mengganggu ketenangan yang ada. Di saat pagi hari, kabut tipis yang menari di atas rerumputan memberikan sentuhan magis pada setiap langkah yang diambil. Suara angin yang berbisik lembut di antara pepohonan beringin dan gemericik air dari sungai kecil di tepi desa menjadi melodi alami yang menenangkan jiwa. Saat matahari terbenam, langit berubah menjadi lukisan indah dengan semburat warna oranye dan merah yang menciptakan suasana damai di hati siapapun yang menyaksikannya. Ciberem bukan hanya sebuah desa, melainkan sebuah dunia yang damai dan penuh misteri, di mana kehidupan berjalan perlahan dan penuh arti, jauh dari keramaian dunia luar. Inilah tempat di mana cerita ini bermula, di tengah keindahan alam yang seolah menyembunyikan banyak kisah di baliknya. Namanya Pak Darto, tukang bangunan asal Magetan, Jawa Timur. Lelaki usia 40-an ini sudah kenyang asam garam pekerjaan kasar. Hidupnya sederhana, punya satu istri, anak 2, semua sudah merantau ke kota. Sehari-hari Pak Darto kerja serabutan, bangun rumah, pasang keramik, ngecat, apapun asal halal. Cerita ini bermula pada pertengahan tahun 2011. Saat itu musim proyek sepi. Pak Darto cuma dapat kerjaan kecil-kecilan dari tetangga, tapi namanya kebutuhan jalan terus. Maka ketika ada tawaran kerja bangunan dari luar daerah, dia langsung tertarik. Yang nawari namanya Pak Rahmat, tetangga jauh yang sudah lama pindah ke daerah Ciberem, sebuah desa terpencil di kaki Gunung Arjuna. Ada proyek rumah besar, men, yang bangun orang kaya tapi jarang kelihatan. Katanya sih buat villa, tapi bukan buat disewakan. Mereka nyari tukang yang bisa tinggal lama, kerjaan bisa sebulan lebih. Begitu kata Pak Rahmat waktu mampir ke rumah Pak Darto. Sore-sore bayaran? Tanya Pak Darto singkat. Harian tapi gede, 2 kali lipat dari upah Magetan. Makan tidur semua ditanggung. Tapi syaratnya harus tahan tinggal di tempat yang ya agak sunyi. Kata itu sempat membuat Pak Darto ragu. Tapi kebutuhan memaksa. Istrinya juga mendukung. Maka seminggu kemudian ia pun berangkat bersama 3 tukang lain dari desa sebelah Pak Jamil, Kartono, dan Kamarudin. Mereka ikut mobil bak terbuka milik Pak Rahmat menuju Ciberem. Perjalanan menuju desa itu tidak seperti biasanya. Setelah melewati jalan raya utama, mereka belok ke jalan tanah yang menanjak dan makin sempit. Sepanjang jalan cuman hutan dan ladang. Tak ada rumah warga selama hampir 1 jam. Jalanan pun makin berkabut ketika matahari mulai condong ke barat. Apa benar di sini ada yang mau bangun rumah? Bisik Pak Jamil agak gelisah. Pak Rahmat hanya tersenyum. Sabar, sebentar lagi nyampe. Emang tempatnya rada terpencil tapi orangnya baik. Enggak aneh-aneh kok. Tapi ya jangan banyak tanya soal dia. Panggil aja, Bu. Udah. Pak Darto merasa ada yang janggal, tapi ia menahan komentar. Perjalanan terus berlanjut hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lembah yang agak terbuka dikelilingi bukit dan pepohonan tinggi. Ada jalan setapak dari batu yang menuju ke sebuah bangunan rumah joglos setengah jadi. Disitulah tempat kerja mereka. Rumah itu berdiri di atas lahan luas, tapi sekelilingnya kosong melompong. Tak ada tetangga, tak ada suara ayam atau binatang lain, hanya angin dan gemerisik daun. Tiba-tiba dari arah belakang rumah muncul sosok perempuan berpakaian sederhana. Rambutnya disanggul pakai kebaya coklat. Wajahnya halus. Tapi ada yang aneh. Wajah itu seperti terlalu tenang, seperti patung hidup. Ia berjalan pelan ke arah mereka. "Selamat datang,"
Kalian bisa mulai kerja besok pagi. Makan dan tempat tidur sudah disiapkan. Tidak perlu khawatir. Kami menghargai kerja keras kalian. Suaranya lembut tapi tegas. Itulah pertama kali mereka melihat Bu, si pemilik rumah. Namanya tak pernah disebut. Tak pernah juga ia berbicara panjang lebar. Tapi semua tukang patuh. Ada sesuatu dari dirinya yang membuat mereka segan sekaligus ingin cepat menyelesaikan pekerjaan. Malam pertama mereka tidur di ruangan kosong bagian belakang rumah Joglo Tikar. Bantal dan makanan sudah tersedia. Tapi yang membuat mereka heran, makanan itu sangat lezat seperti masakan hotel bintang 3. Padahal di tempat seperti ini siapa yang bisa masak seperti itu? Pak Jamil sempat bertanya. Bu, masak sendiri ya? Tapi Bu hanya tersenyum lalu pergi begitu saja. Hari-hari pertama berjalan lancar. Pekerjaan cukup banyak. Pasang bata, plester dinding, bikin lantai batu, dan sebagainya. Tapi sejak hari ketiga mulai ada hal-hal aneh yang mereka rasakan. Pak Darto paling pertama menyadarinya waktu ia sedang mencangkul tanah buat pondasi tambahan. Ia merasa ada yang memperhatikan dari pepohonan di kejauhan seperti bayangan putih yang berdiri diam. Tapi saat ia menoleh tak ada apa-apa. Ia pikir cuman halusinasi. Sampai kemudian Pak Jamil mengeluh. Men, kamu dengar suara anak kecil ketawa nggak semalam? Jam lebih. Jelas banget di luar kamar. Pak Darto mengangguk pelan. Ia juga mendengar suara itu. Tapi ia memilih diam. Ia tak ingin pekerjaannya berhenti hanya karena perasaan yang belum tentu benar. Namun keanehan berikutnya tak bisa diabaikan. Hari kelima ketika sedang memasang keramik di ruang tengah, tiba-tiba cuaca berubah drastis. Langit gelap, kabut turun dari arah bukit dan hawa jadi dingin bukan main. Lalu muncul suara gamelan dari kejauhan, bukan dari radio atau speaker. Suara itu hidup seperti ada pertunjukan wayang di tengah hutan. Kartono spontan berhenti kerja. Wajahnya pucat. Men, suara apa itu? Pak Darto tak menjawab. Tapi diam-diam bulu kuduknya berdiri. Malam itu mereka berkumpul di teras belakang. Mereka setuju untuk bertanya ke Pak Rahmat yang menginap di bangunan kecil tak jauh dari rumah Joglo. Rahmat, kamu bawa kami kerja di tempat apa ini? Ini bukan rumah biasa. Aku ngerasa diawasi terus, kata Kamarudin yang biasanya paling cuek. Pak Rahmat menarik napas lalu ia berkata pelan. Aku juga gak tahu banyak, tapi orang-orang sini nyebut tempat ini sebagai lembah aneh. Katanya, dulu ada kampung di sini, tapi bukan kampung manusia. Kampung itu tak kasat mata. Loh, jadi yang punya rumah ini siapa? Tanya Kartono. Dia ada, tapi tidak seperti kita. Mereka bukan jin jahat, bukan setan, tapi makhluk halus yang punya dunia sendiri. Dan kita tamu di sini. Semua terdiam. Angin malam menggerakkan dedaunan di kejauhan. Pak Darto akhirnya berkata, kalau memang mereka tidak jahat, kita selesaikan saja kerjaan ini cepat-cepat. Tapi jangan ada yang macam-macam. Jangan sompral. Jangan bertanya yang tidak perlu. Yang lain mengangguk. Tapi sejak malam itu semuanya berubah. Malam ke-6, Pak Darto tidak bisa tidur. Angin luar bertiup dingin. Daun bambu bergesekan seperti bisikan lirih. Di dalam bilik tidur yang sempit itu hanya ada cahaya temaram dari lampu minyak gantung. Kamarudin dan Kamarudin sudah terlelap. Tapi Kartono juga tampak masih terjaga. Matanya menerawang ke langit-langit kayu. Masih kepikiran suara gamelan kemarin? Bisik Pak Darto. Kartono mengangguk pelan. Tadi sore waktu aku ngambil ember di gudang belakang, aku dengar suara orang berbisik dari balik dinding tanah. Padahal nggak ada siapa-siapa. Dindingnya pun rasanya hangat, bukan tanah biasa. Pak Darto diam. Ia mulai merasa bahwa tempat ini memang punya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tapi ia tetap berpegang pada satu hal. Selama mereka tidak mengganggu, tempat ini pun tidak akan mengganggu. Besok paginya pekerjaan dilanjutkan seperti biasa. Mereka mulai menyiapkan ruang samping untuk bangunan tambahan. Kabarnya akan jadi ruang meditasi untuk Bu. Yang aneh, arsitektur bangunan itu tak seperti rumah biasa. Ada lengkungan besar seperti gerbang candi dan lubang angin yang menghadap ke arah hutan.
Seolah-olah rumah itu dibangun bukan hanya untuk manusia. Malam ke-21. Langit bersih, tak ada bintang, hanya bulan yang menggantung seperti mata satu yang mengawasi. Semua tukang sudah tidur kecuali Pak Darto. Dari bilik belakang terdengar suara gamelan lagi. Tapi kali ini berbeda. Nadanya pelan sendu seperti lagu perpisahan. Pak Darto keluar perlahan berjalan ke teras dan di pekarangan berdiri puluhan sosok berjubah putih. Wajah mereka samar seperti dilukis kabut. Mereka berdiri berjajar menghadap ke rumah Joglo sambil menundukkan kepala. Di tengah-tengah mereka berdiri sosok yang menyerupai Bu, tapi jauh lebih anggun bersinar samar seperti bulan itu sendiri. Ia tersenyum ke arah Pak Darto dan membungkukkan tubuh pelan. "Terima kasih." Terdengar suara lembut langsung dalam hati Pak Darto. Lalu satu persatu mereka menghilang seperti embun yang menguap oleh cahaya fajar. Keesokan harinya Bu mengumpulkan para tukang. "Pekerjaan kalian selesai. Rumah ini akan menjaga dirinya sendiri. Kalian boleh pulang kapan saja. Tapi tolong jangan pernah kembali. Tidak karena benci, tapi karena batas harus tetap batas." Mereka semua mengangguk tanpa tanya. Dan saat mereka naik mobil menuju jalan keluar dari lembah itu, kabut perlahan naik. Jalan setapak kembali tertutup oleh pepohonan. Seolah tempat itu menyembunyikan dirinya lagi dari dunia. Pak Darto menatap ke belakang. Rumah itu nyaris tak terlihat, tapi hatinya terasa ringan. Ia tahu meskipun rumah itu bukan miliknya, ia pernah menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan selalu dijaga oleh mereka yang tak terlihat. Setelah kembali ke kampung, hidup Pak Darto berjalan seperti biasa. Ia kembali bekerja sebagai tukang serabutan. Kadang dipanggil memperbaiki atap, kadang mengecor pondasi, kadang hanya membantu mengangkat-angkat barang di pasar. Tapi di dalam dirinya ada yang berubah. Ia jadi lebih tenang, lebih kalem, tak lagi suka membantah saat kerja, dan jadi lebih sabar meski ditipu upah oleh mandor proyek. Beberapa orang mengira Pak Darto sempat sakit keras, tapi mereka keliru. Ia bukan sembuh dari penyakit, tapi pulih dari pengalaman yang tak bisa ia ceritakan. Sampai suatu malam, sekitar bulan setelah ia turun dari lembah itu, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Pak Darto yang sedang duduk di serambi sambil membersihkan kuku kaki mengangkat alis. Malam itu pukul hampir 11. Waktu yang tak biasa untuk bertamu. Ia membuka pintu depan. Seorang laki-laki muda berdiri di sana mengenakan jaket dan membawa ransel besar. "Permisi, Bapak ini Pak Darto." "Ya." Pak Darto mengangguk. "Saya Bagus, arsitek. Saya dapat info dari Bu, dari rumah di lembah itu. Saya disuruh cari Bapak." Pak Darto langsung terdiam. Hati kecilnya mencelos. "Kenapa kau kesini?" tanyanya pelan. "Saya ditugasi menyelesaikan satu bagian dari rumah itu yang belum sempat dibangun. Tapi saya diminta membawa seseorang yang dulu pernah bekerja di sana." Pak Darto menggeleng perlahan. "Tidak ada yang belum selesai. Rumah itu sudah utuh. Kau salah." Bagus mengeluarkan ponselnya, menunjukkan gambar sebuah denah bangunan. Denah itu persis seperti rumah Joglo di lembah. Tapi ada satu ruangan tambahan di sisi timur. Sebuah ruang yang bentuknya melingkar seperti spiral. Di tengahnya ada titik merah kecil. "Ini," kata Bagus. "Kata Bu disebut ruang Paningset. Bu bilang hanya orang yang pernah melewati malam yang tak disebut yang boleh bantu menyusun pondasinya." Pak Darto memejamkan mata. Ia tahu arti dari kalimat itu. Hari berikutnya Pak Darto mengiyakan. Ia tak tahu kenapa, tapi ada dorongan yang membuatnya merasa harus kembali. Bukan untuk mengulang, tapi untuk menuntaskan. Mereka berangkat hanya berdua. Jalan menuju lembah tampak berbeda. Dulu mereka diantar truk dan jalan kaki melewati kebun kopi. Sekarang jalan itu sudah seperti dilapisi batu licin dan tak lagi terlihat seperti hutan. Tapi makin masuk ke dalam, makin banyak hal yang terasa ganjil. Burung-burung tidak bersuara. Ular-ular kecil melintasi jalan seperti sedang migrasi. Angin bertiup dari arah berlawanan. Bahkan Bagus yang sejak awal banyak tanya, mendadak jadi pendiam. Saat mereka sampai di tempat itu, rumah Joglo masih berdiri dengan gagah.
Bahkan lebih indah dari yang terakhir Pak Darto lihat. Halamannya sekarang penuh bunga kenanga dan udara di sekitar terasa sangat bersih. Tapi yang paling mencolok adalah bangunan kecil yang sedang disiapkan di sisi timur. Pondasi melingkar. Tanahnya masih basah dan di tengah-tengahnya ada batu pipih yang bersinar samar. "Bu, sudah menunggu," ujar Pak Darto. Seperti biasa ia muncul tiba-tiba, seolah tidak berjalan. "Terima kasih Pak Darto. Anda datang tepat waktu." "Kenapa harus saya?" tanya Pak Darto menatap tanah itu. "Karena yang satu ini bukan sekadar bangunan. Ini ruang untuk menambatkan perjanjian. Dan hanya yang pernah melewati malam itu yang bisa memateri dasar penyeimbangnya." Pak Darto paham. Dalam-dalam ia tahu apa yang dimaksud. Ini bukan tentang semen dan bata, tapi tentang mengikat kembali sesuatu yang nyaris putus, sesuatu yang tak bisa dilihat, tapi jika dibiarkan bisa merembet kemana-mana. Malam itu mereka mulai bagus menyiapkan bahan bangunan biasa, adukan pasir, batu bata, dan semen. Tapi yang ditanam di bawah pondasi bukan besi atau kerikil, melainkan beberapa benda yang membuat darah Bagus nyaris beku. Sehelai kain putih halus yang selalu bergerak meski tak ada angin, sebutir batu kecil yang panas saat disentuh dan segenggam abu halus yang entah dari apa. Pak Darto tak banyak bicara. Ia hanya mengikuti petunjuk Bu menyusun, menyiram, mematri, dan menutup dengan tanah. Setiap kali ia mengayunkan cangkul atau meletakkan bata, ia merasa seperti sedang berbicara tanpa kata, seolah pikirannya terhubung langsung ke tanah dan udara. Saat jam menunjukkan pukul dini hari, proses selesai. Pak Darto menatap lingkaran yang kini sudah utuh. Lalu tanpa aba-aba tanah itu bergemuruh pelan. Bukan gempa, tapi seperti tubuh bumi sedang menghela napas lalu hening total. Dan dari tengah-tengah bangunan itu perlahan muncul kabut tipis. Dan dari dalam kabut itu berdiri seorang lelaki tua dengan jubah coklat mengenakan ikat kepala dari kulit pohon. Ia menatap Pak Darto dengan mata yang sangat tua. "Kita menerima. Terima kasih telah mengingat." Ia membungkuk pelan lalu menghilang. Pak Darto tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk dan entah mengapa air matanya mengalir. Pagi harinya Bu memberi mereka makan terakhir. Nasi putih hangat, ikan bakar dan air dari kendi batu. "Kalian sudah selesai," ucap Bu. "Tapi mulai sekarang tidak akan ada yang ingat jalan kemari. Bahkan kalian pun dalam beberapa minggu akan lupa letaknya." "Bagus," sempat protes. "Tapi saya ingin belajar lebih banyak." Bu hanya tersenyum. "Jika kamu mengingat terlalu banyak, kamu tidak akan bisa kembali ke hidup yang biasa. Dunia tidak dibangun untuk ingat semua. Ada yang harus dirasa cukup itu." Mereka pun pulang dan benar saja, jalan pulang terasa lebih cepat. Dan ketika menengok ke belakang, hutan yang mereka lewati tampak berbeda. Tak ada lagi batu penanda, tak ada jejak truk, bahkan tanahnya seolah belum pernah dilalui siapapun. 3 minggu kemudian, Pak Darto kembali bekerja di proyek biasa. Ia sering termenung, tapi hatinya damai. Suatu sore, Bagus meneleponnya. "Pak Darto, saya bingung. Saya cari-cari peta lembah itu, Google Maps. Semua arsip arsitektur enggak ada. Seolah tempat itu gak pernah ada. Apa kita cuman mimpi?" Pak Darto tertawa kecil. "Kalau itu cuman mimpi, kenapa kamu masih bisa ngerasa udara dari sana? Kenapa saya masih bisa cium wangi kenanga tiap kali malam turun?" Hening sejenak di ujung telepon. Lalu Bagus berkata lirih, "Pak, waktu saya bikin desain rumah baru minggu lalu, saya gambar lingkaran kayak yang kita bangun dulu. Padahal saya gak sadar." Pak Darto mengangguk pelan. "Mungkin itu bukan mimpi. Mungkin kita cuma pernah jadi tamu di tempat yang enggak semua orang boleh tahu." Beberapa bulan setelah kepulangan dari lembah itu, hidup Pak Darto kembali ke ritmenya yang lama. Namun setiap pagi saat embun masih menggantung di daun pisang dan ayam-ayam belum benar-benar berkokok, ada satu waktu singkat. Sangat singkat ketika ia merasa masih berada di tempat itu. Suara gamelan yang nyaris tak terdengar dan hembusan angin dari arah yang tak dikenal seakan menyelinap diam-diam ke dalam dapurnya yang sederhana. Pak Darto tidak menceritakan apapun kepada istrinya. Bukan karena takut dianggap gila,
Tapi karena ia tahu yang pernah benar-benar menyentuh batas akan tahu mana yang bisa diceritakan dan mana yang harus disimpan dalam sunyi. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.